Assalamualaikum, halo semuanya. Aku hari ini mau nge-share gimana kegiatan aku bersama anak-anak. Dan hari ini kebetulan mereka libur hari Minggu. Jadi kegiatan mereka diisi dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, bantuin ibunya ataupun jaga adiknya. Karena kakak-kakak ini kan ada 2 adik ya. Jadi mereka 4 bersaudara. Bunda-bunda semuanya dan juga anak-anaknya kalau lagi libur gini kegiatannya ngapain aja. Meskipun mereka sekolah online, tetapi mereka punya kebebasan waktu luang dalam hari Minggu. Jadi sebisa mungkin mereka mempunyai kegiatan yang positif, karena dalam pelajaran mereka ada tuh yang mereka lakukan di rumah, bisa membantu orang tua dan lain sebagainya. Setelah mandi dan juga sarapan, mereka main-main. Biasanya mereka di rumah aja, karena pandemi kayak gini nggak baik ya buat anak-anak untuk main di luar atau ke tetangga atau berkumpul dengan orang banyak. Dan ini adalah kesukaan mereka, sayur bening. Enak le. Terima kasih untuk semuanya yang sudah dukung channel aku, yang sudah ikutin video-video aku, dan yang baru berkunjung jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar bisa melihat video-video aku yang selanjutnya dan melihat kegiatan aku bersama anak-anak, kegiatan harian, dan kegiatan yang semoga bisa menginspirasi. Yang positif diambil, yang negatifnya jangan gitu ya. Terima kasih. Apa tuh? Impostor. Impostor kurang es. Dan kegiatan selanjutnya hari ini anak-anak rencananya mau buka celengan, dan celengannya ini sudah lumayan penuh, jadi harus dibuka untuk dirapikan dan dimasuki uang celengan yang baru. Jadi inilah hasil dari satu celengan ini. Ada kebanyakan receh, karena setiap kali mereka ada kembalian atau aku ada kembalian, ada kakungnya, ada utinya gitu, biasanya kalau ada kembalian 100, 200, 500 gitu, biasanya langsung masukin ke celengan. Dan ini anak-anak semangat sekali kalau dapat yang receh-receh kayak gini. Mereka kumpulin, alhamdulillah setiap 1,5 bulan selalu buka celengan. Dan kenapa receh? Karena receh tuh kayak uang yang kalau mau kita tabung itu nggak sayang gitu loh. Kalau mau kita simpen juga menemuin dompet, tapi kalau kita tabung juga ini lama-lama juga akan menghasilkan gitu, bisa jadi jutaan juga, bisa kalau yang di TV bisa beli motor dengan receh. Jadi meskipun kecil nilainya, tapi nanti bisa jadi jutaan hasilnya. Dan aku buatin catatan juga untuk celengan-celengan mereka. Kemarin aku sudah buat yang buat sinking fund, tapi ini khusus untuk yang tabungan kayak gini. Aku buatin kayak gini biar semangat, biar punya punya motivasi untuk bisa menabung. Jadi akan terlihat hasilnya berapa setiap bulannya, agar mereka bisa evaluasi, oh bulan ini tuh aku kurang semangat nabung nih, bulan ini aku semangat banget nih, nanti kelihatan kan di sini. Jadi aku buatin buku yang khusus untuk catatan tabungan mereka, dan diusahakan sebisa mungkin mereka jauh lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya.
Kalau bunda-bunda semuanya kayak gimana untuk memotivasi anak-anak agar mau menabung dan juga rajin menabung itu kayak gimana? Kalau aku biasanya selalu menyisihkan hasil uang jajan mereka. Misalkan mereka dapat kembalian nih 500, itu wajib masuk ke celengan. Berapapun yang kalau nemu uang koin harus masuk celengan. Dan juga kalau misalkan dapat uang 1000-an kertas harus masuk celengan. Tapi kalau uang 1000-an kertas sekarang jarang ya. Jadi kadang mereka ada 2000 gitu juga suka masukin. Kadang ada receh gitu mesti masukin. Jadi kayak gitu, berapapun nilainya, nanti kalau sedikit demi sedikit, kita meskipun hanya 500, 200, 100, tapi kalau kita continue, kita akan mendapatkan hasil yang banyak juga. Misalkan 500 itu sudah seminggu itu sudah 7 hari 3.500 kali 7 hari ya, itu 3.500. Coba kalau kita kalikan lagi dalam 1 tahun 360 hari, itu sudah banyak banget. Nggak harus muluk-muluk dulu, karena menabung itu juga berproses. Kita nggak usah memaksakan penghasilan kita untuk semuanya kita tabungin, nggak bisa. Dan ini adalah tabungan sebelumnya, bulan kemarin kita sudah buka dan sekarang juga buka lagi. Alhamdulillahnya untuk bulan ini agak sedikit berkurang, tapi alhamdulillah nggak terlalu jauh hasilnya dari bulan-bulan kemarin. Dan aku biasanya kemas dengan menggunakan plester. Setiap 500 aku kalikan 10 pieces, jadi satu bundle itu 5.000 ya. Dan untuk uang kertas, aku biasa gunakan sedotan kayak gini untuk menyimpan biar uang kertasnya nggak rusak. Kemarin pernah nyoba yang pakai sedotan yang kecil, tapi ternyata lepas-lepas. Dan ini aku buat sedotan yang agak besar, agak panjang, sehingga uangnya juga nggak terlalu mudah lepas kayak gitu. Ini sedotannya sedotan yang gede ya, jadi masuknya uang tuh lebih enak daripada sedotan yang kecil-kecil. Udah semua sudah beres, tinggal aku masukin ke tas tabungannya. Ini sengaja aku nggak tukerin, kalau tukerin pasti nanti ikut kepake biasanya, jadi aku nggak tukerin. Dan ini aku lagi buat rincian tabungan recehnya. Nah ini setiap bulannya akan terlihat di sini ya berapa hasilnya, dan anak-anak bisa memotivasi diri. Oh hari ini ternyata bulan ini tuh penghasilannya jauh lebih berkurang atau jauh lebih banyak ya gitu. Nanti kalau udah tahu hasilnya kan mereka jauh lebih semangat. Maaf ya ini muter-muter karena penggarisnya agak geratakan gitu, jadi nggak bisa harus milih dulu yang halus, jadi diputar-putar bukunya. Ini aku buat kolom per kolom. Setiap kolom nanti aku isi dengan nama-nama bulan, dan aku buat sedikit aja karena targetnya nanti 4 bulan berapa sih kayak gitu. Nanti 1 bulan jadi total 1 tahun nanti totalnya berapa. Kadang juga berpikiran gini, kita nabung hari ini, habis itu kita ambil tabungan kita, besok aku ganti deh. Yakin deh itu nggak bakalan keganti gitu loh. Dan hasilnya juga kita juga yang akan rugi gitu udah susah-susah nabung tapi ternyata kepake. Kita janji mau ganti tapi ternyata nggak bisa gitu, kepake buat yang lain. Jadi kita harus niatin dulu, kalau buat nabung ya kita save buat nabung aja, karena kita nabung kan untuk memenuhi kebutuhan kita di masa yang akan datang. Kita nggak tahu di masa yang akan datang tuh kita kayak gimana, kita nggak tahu. Jadi kita harus punya saving money atau uang simpanan untuk darurat kayak gitu. Dan ini adalah rinciannya. Jadi uang aku hitung uang 1000-nya berapa kali, terus uang 500-nya udah dapat berapa kali, 200-an cepet kayak gitu berapa kali. Jadi rinciannya tuh udah
udah jelas kayak gitu. Nanti totalnya baru belakangan. Jadi tantangan ini nggak cukup dah sampai di sini. Jadi anak-anak tuh jadi tertantang gitu, mah susah ini apa ngitungnya gitu, lama gitu. Besok-besok nabungnya yang 1000-an sama 2000-an deh mah kayak gitu. Nah jadi kepikiran, oh iya ya, kalau 2000-an kan sering megang, terus kalau ditabung juga jadinya nggak sayang. Ibaratnya kita nggak kerasa gitu kalau nabung uang 2000-an gitu kan. Apalagi nominalnya juga terbilang nggak gede ya. Misalkan kalau kita 5.000, kadang juga masih, kalau pendapatan kita minim kan juga terasa berat. Tapi kalau kita nemu 2000 kita tabungin, 2000 kita tabungin, itu kita nggak ngerasa gitu. Beda lagi kalau 500, berarti kita sudah dapat 4 kali 500 kan. Jadi kayaknya lebih mudah dan lebih cepat ngumpulnya. Dan ini kayaknya jadi ide buat aku untuk semangat menabung 2000-an. Untuk next video semoga bulan depan aku bisa nabung 2000-an ataupun receh ya. Kalau kita nabung itu sebenarnya yang paling berat adalah konsisten dan juga tekad. Itu kadang kalau kita udah tekad tapi kita nggak konsisten, jadi ngawalinnya itu juga susah. Jadi kalau kita sudah konsisten, berhenti lagi untuk konsisten lagi tuh susah gitu loh. Jadi yang paling penting kita kalau mau nabung itu harus konsisten. Biarpun gak setiap hari. Kalau niat kita untuk nabung receh, berarti setiap kali kita ketemu receh ya masukin tabungan. Jadi kita konsisten, gak perlu setiap. Nah ini dia, aku sudah selesai bikin bukunya. Dan penghasilan bulan yang lalu itu ada 208.800, dan untuk bulan Januari ini ada 183.700. Jadi ada penurunan ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting penurunannya nggak terlalu banyak, nggak terlalu anjlok banget. Bismillah, semoga bulan depan jauh lebih baik lagi. And see you next video. Assalamualaikum.